Ya, Bismillah. Mohon maaf sebelumnya atas putus sinyal tadi ya. Saya Muhammad Imam Amarullah, bisa dipanggil Imam ya. Saya merupakan alumni S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, angkatan 2015 kemarin kuliahnya. Sekarang lagi menempuh studi lanjut ya, S2 di Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Mohon ini ya, doanya ya, semoga lancar. Pada kesempatan kali ini saya share screen ya. Layar saya sudah kelihatan belum? Udah ini. Sudah, Kak. Sudah ya. Jadi saya lihat ya, untuk agenda dari inspirasi malam ini ada ini ya, sebelumnya saya sesi terakhir dan saya lihat dominan dosen ya. Jadi mungkin saya akan sedikit menyesuaikan. Namun kalau saya lihat dari pemateri-pemateri sebelumnya dari Sekolah Academic Writing dari inspirasi malam ini, saya lihat banyak seluruhnya pakai PPT ya. Nah, mungkin saya untuk kali ini saya nggak pakai PPT ya. Saya langsung gitu, biar agak anti mainstream dikit ya. Dan untuk saya sendiri ini ya, cara mudah membuat karya ilmiah. Nah, jadi saya langsung aja ya. Untuk sejauh ini jelas ya suara saya dan juga share screen saya. Saya mulai ya. Jadi untuk karya ilmiah teman-teman, yang jelas banyak, tapi dia harus memenuhi 3 kriteria. Mohon maaf tadi gangguan sinyal sedikit, jadi kurang lebih karya tulis ilmiah dia harus ada 3 sifat utama ya. Yang pertama sistematis, dia secara tersusun gitu, terstruktur isinya. Terus ada komprehensif, pembahasannya itu memang betul-betul dibahas dan digali lebih lanjut. Dan terakhir ilmiah ataupun rasional, dia logis, masuk akal gitu. Dan untuk mendukung logis ataupun masuk akalnya itu dia didukung dengan data-data ataupun kutipan dari sumber lainnya gitu. Nah, untuk karya ilmiah sendiri mulai dari esai ya, bisa esai, KTI ini dua utama ini. Kalau misalkan untuk teman-teman mahasiswa yang sering ikut lomba pasti tidak asing dengan ini. Terus nanti ada juga ini kalau tugas akhir ya, skripsi, tesis ataupun disertasi. Untuk tugas akhir teman-teman apabila melanjutkan studi formal pada jenjang sarjana. Dan juga terakhir yang tidak kalah penting ya, jurnal, proceeding, dan juga laporan penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini banyak ya perihal karya ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengeneralisir ini semua. Namun yang saya bahas kali ini adalah yang lebih ini ya, langsung bukan teori-teori gitu, lebih ke praktik gimana sih gitu. Nah, jadi yang pertama-tama teman-teman untuk menulis ini semua, namun saya mungkin lebih fokus ke jurnal ya, karena mengingat pembicara yang lainnya dari kalangan akademisi, dosen STS ini Jambi ya kalau nggak salah ya. Satu kompi tuh hampir semuanya dosen semua. Jadi kan pertama nih kalau misalkan kita mau membuat jurnal dan lain sebagainya, pertama kita harus dapat idenya dulu. Apa sih yang mau kita cari? Nanti dari idea itu, ini berlaku untuk seluruh ya, atau apapun yang mau kita tulis. Terus nanti kita cari apa itu novelty. Novelty itu keterbaharuan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di esai dan KTI itu apa sih daya jual dari gagasan teman-teman gitu. Nah, teman-teman sudah menemukan novelty ataupun keterbaharuannya, teman-teman pikirkan gimana sih kira-kira metodenya itu. Kalau misalkan di jurnal, kira-kira apa sih metodologi penelitian saya. Dan kalau misalkan di esai dan KTI, kira-kira yang mau saya buat ini apakah hanya sekedar gagasan saja atau mungkin divisualisasikan dengan desain gitu biar bisa kebayang gagasannya, atau mungkin memang betul-betul diimplementasikan gitu. Dan yang terakhir action ya. Kalau misalkan udah kalian tulis gitu gimana. Yang pertama saya mau menjelaskan bagaimana kita step mencari ide ini ya. Nah, kalau untuk mencari ide kan kita perlu studi literatur nih teman-teman. Kalau studi literatur, which means kita perlu
referensi nih ya. Nah, untuk menemukan referensi ini, saya sangat menyarankan teman-teman langsung buka Google Scholar gitu. Langsung buka Google Scholar aja ya. Jadi, praktis, new tab, Google Scholar. Nah, saya sangat menyarankan kenapa harus Google Scholar, karena kalau misalkan teman-teman di Google biasa, hasil output yang dikeluarkannya itu lain gitu. Contoh, misalkan ada berbagai referensi yang tidak memiliki afiliasi ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti Wikipedia, Blogspot, jurnal tanpa nama, yang ataupun lain sebagainya ya. Nah, itu sangat tidak baik kita citasi pada karya ilmiah, baik untuk para mahasiswa yang mengikuti ajang kompetisi pada esai ataupun KTI, ataupun para tenaga pendidik ya, seperti dosen, guru, dan lain sebagainya. Nah, contoh mungkin saya contohkan karena background saya teknik mesin ya, mungkin agak berbau teknik ya, atau mungkin apa ya, yang umum tentang COVID deh, tentang COVID-19. Nah, misalkan ini ya, enggak, coba. Nah, ini, oh ya, sejak 2019. Oke, misalkan mau download, misalkan mau pilih yang ini ya, paling atas ya, kita buka. Nah, setahu saya kalau misalkan dari European Peace MC ini, dia jurnalnya berbayar ya. Jadi teman-teman tidak dapat mengakses ataupun mendownload jurnal ini. Nah, ini ada beberapa cara yang mungkin dapat saya kasih tips untuk teman-teman. Yang pertama adalah kita menggunakan website bypass. Bypass untuk mendownload literatur berbayar ya. Dan mungkin ini sudah sangat sering ya diketahui oleh banyak kalangan akademisi, itu kita buka Skyhook. Nah, saya kopikan. Nah, itu pakai ini ya linknya. https://striphook.do. Nah, pada laman yang jurnal tadi, kita kopikan DOI-nya, data online identification-nya. Terus kita pastekan, enter, atau kita klik open. Maaf ya, sinyal saya agak lemot ini. Pokoknya singkat cerita nanti pokoknya bisa di-download lah gitu ya. Nggak tahu, ini mungkin kayaknya bermasalah. Coba saya cari yang lain ya. Tar. Bisa yang ini. Nah, untuk cara yang ini dia kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Jadi balik-balik lagi sih jurnalnya gimana gitu. Tapi kebanyakan bisa sih gitu ya. Saya ulang, coba jurnal yang Jamda ini, setahu saya dia berbayar juga, nggak bisa di-download secara free. Sama pas, nah kalau misalkan bisa tampilan kayak gini artinya bisa ya, dia langsung muncul. Anggaplah sudah di-download, dibaca gitu. Namun perlu saya tekankan nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan website bypass seperti Skyhook ini sama aja teman-teman mencuri gitu. Ini selalu saya sampaikan, jadi teman-teman tahu gitu. Oh, kalau misalkan kita mencuri kan, which mean ini kurang berkah gitu. Nah, jadi yang perlu saya tekankan, kalau misalkan memang teman-teman mau menggunakan cara ini, gunakanlah sebijak mungkin gitu. Nah, ada cara lain kalau misalkan teman-teman mau mendownload literatur yang memang bagus gitu, namun free gitu. Apa? Kita pakai DOAJ. DOAJ ini apa? Direct Online Access Journal gitu. DOAJ ini adalah kumpulan jurnal-jurnal yang open access yang tidak berbayar gitu ya. Nah, cara aksesnya di mana? Kita buka di doaj.org ya. Situsnya saya kopikan, doaj.org. Ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman search di sini fix, pasti dia open access gitu. Misalkan apa ya? Medical device, alat kesehatan. Tetap. Nah, anggaplah ini ya. Kita pilih satu. Downloadnya mana nih downloadnya? Ntar. Salah ding, bukan. Ini jurnalnya. Kita perlu pilih file, artikel ya.
Nah, bentar. Kok nggak muncul? Oh ini nih, full text. Nah, sudah muncul di sini, kita pilih download artikel. Download ya. Oh, bisa ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan literatur ya. Saya, oh ya, dan juga perihal literatur ini saya kurang menyarankan ya kalau misalnya literaturnya yang bahasa Indonesia ataupun lain sebagainya. Saya sangat menyarankan teman-teman mencari dengan dua cara tadi ya, teman-teman buka di Google Scholar langsung download. Kalau misalkan berbayar pakai bypass, atau mungkin kalau misalkan nggak mau bypass, kita carinya yang di DOAJ yang jurnalnya berkualitas namun tetap open access gitu ya. Oke, semoga dipahami ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah download nih jurnalnya ya. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman langsung install aplikasi pengelola referensi ya. Pengelola referensi. Itu misal kayak EndNote, Mendeley, Puthref, dan lain sebagainya. Ini fungsinya apa nih teman-teman? Fungsinya, sorry. Ini fungsinya jadi teman-teman kalau sudah download jurnal itu ataupun literatur lainnya lebih terorganisir gitu. Dan juga selain lebih terorganisir, teman-teman misal mau mencari satu kata kunci, misalkan COVID. Waktu enter, dari seluruh yang ada di aplikasi pengelola referensi ini bisa ketemu yang isinya COVID yang mana sih. Selain itu juga, waktu teman-teman mau buat citasi, untuk di Bagan ya, dan juga membuat daftar pustaka itu otomatis gitu. Bahkan untuk lebih lanjutnya nanti akan saya praktekkan. Cara masukinnya gimana? Ini kan di file dokumen tempat kita download ya. Kita drag aja gitu, tarik kayak gini manual ya. Nah, nanti sudah di drag, dia bakal muncul otomatis kok. Nah, kurang lebih kayak gini isinya. Jadi kita bacanya itu kayak di PDF tapi pakai aplikasi gini teman-teman. Jadi lebih mudah ya. Nah, pada saat sudah teman-teman masukin, teman-teman baca tuh. Baca sampai misalkan teman-teman mau kira-kira mau dapat apa tuh. Kan kita kan perlu menemukan idenya dulu ya. Misal teman-teman mau nulis tentang, oh ya, tentang artikel terbaru saya lagi buat ini apa, facial kalau teman-teman tahu. Jadi kan lagi masa pandemi nih. Masa pandemi otomatis alat pelindung diri kan lagi krisis nih ya. Soalnya kan banyak alat tenaga medis lagi membutuhkan. Nah, ide saya gimana bisa membantu tenaga medis itu ini apa, provide dia alat pelindung diri, salah satunya facial, tameng wajah gitu. Soalnya itu merupakan salah satu APD standar dari WHO gitu. Dan itu merupakan salah satu yang sulit dijamah di pasaran dan juga harganya melonjak naik gitu. Itu berdasarkan studi literatur saya ya. Nah, novelty ataupun keterbaruannya apa? Dari setelah saya membaca, setelah saya studi literatur tadi, saya menemukan bahwasanya kan kalau face shield itu kan orang biasanya buat pakai di pabrik gitu ya dan lain sebagainya, produksi massal. Nah, sekarang itu untuk produksi face shieldnya itu kan tidak terakomodir tuh kalau di berbagai perusahaan besar. Jadi untuk skala rumahan ataupun perorangan bisa membuat sendiri. Untuk membuat sendirinya bagaimana? Nah, itu kita pakai printer 3D. Printer 3D itu merupakan salah satu teknologi ini ya. Teknologi terbaru lah pokoknya, riset perihal printer 3D juga masih jarang gitu. Masih terbilang sedikit lah gitu. Jadi buat face shield pakai printer 3D gitu. Nah, selain itu apa novelty-nya? Kita membuat face shield yang ramah lingkungan gitu. Menggunakan apa? Plastik bekas daur ulang gitu. Jadi selain memang sesuai tepat sasaran, kita juga mempedulikan mempedulikan aspek lingkungan gitu. Nah, kan membuat filamen ya, tinta dari printer 3D dengan plastik bekas daur ulang masih belum banyak. Nah, itu salah satu novelty yang kita tekankan. Selain itu apa novelty-nya? Facial itu kebanyakan kan kalau misalkan sudah pakai dibuang, itu akan membuat berbagai limbah APD. Nah, limbah-limbah itu kan harus didaur ulang. Nah, bagaimana kita meminimalisir limbah?
kita membuat alat pelindung diri yang bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi bagaimana kita membuat face shield itu yang nggak perlu diganti-ganti gitu, gimana caranya cukup dibersihkan aja bisa pakai lagi. Nah, jadi dengan studi literatur tadi dapat idea, terus novelty ataupun keterbaruannya kita dapat nih 3 poin tadi yang mau kita tekankan. Terus kira-kira, nah perihal metode ini kita balik-balik ke disiplin ilmu ya, dan sesuai dengan apa yang kita bisa gitu, entah mau caranya apa gimana, ini masih balik-balik lagi ke studi literatur tadi ya. Perihal studi literatur saya tidak terlalu menjelaskan panjang lebar, pada intinya ya, teman-teman baca gitu, terus catat kira-kira apa yang perlu dipaham, yang teman-teman simpulkan gitu. Terus nanti misalkan kalau di bagian jurnal ini teman-teman yang ada yang bingung, di jurnal ini kan pasti dia mengutip ataupun mensitasi, misal bla 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 Bedul 2020 misalkan. Kita cek di daftar pustakanya Bedul 2020 itu apa, kita blok, kita masukkan ke Google Scholar, ulangi proses itu berkali-kali. Nah nanti Bedul itu kita baca nih kan, sudah kita baca, oh di bagian sini ada yang nggak ngerti lagi, kita kopas lagi. Misalkan si kucing 2020, masukkan di Google Scholar lagi, nanti di kucing 2020 itu, oh ada si meong 2000 sekian, nah kita kopas, masukkan di Google Scholar lagi, dapat artikelnya, begitu terus sampai kita paham gitu. Tetap apa yang mau kita buat. Dah lah. Pada poin akhirnya yang ingin saya jelaskan adalah action, bagaimana kita menulis nih teman-teman, dan ini adalah angka yang terpenting yang ingin saya jelaskan. Jadi for the first type kita ini ya, untuk baik di jurnal maupun esai ataupun KTI juga. Kalau jurnal dulu nih ya. Kalau di jurnal secara umum dan mendasar itu pasti ada judul pastilah ya, judul. Terus ada abstrak, oke abstrak. Ada pendahulunya introduction. Selain introduction dia ada ini apa? Materials and method. Dan materials and method apa? Dia ini apa? Result and discussion. Oh ya, ini bahasa Inggris, semoga teman-teman bisa pahami ya, soalnya ini masih bahasa Inggris yang umum. Result and discussion, dan terakhir, belum yang terakhir, conclusion, terus the conclusion, kesimpulan ya. Acknowledgement, ini ucapan terima kasih, dan terakhir reference. Reference ini daftar pustakanya. Nah, pada bagian yang ini, saya fokus akan menjelaskan pada bagian pendahuluan saja. Karena kalau misalkan teman-teman bisa di pendahuluan, dan ini juga merupakan gerbang, jika bisa menulis yang pendahuluan ini, insya Allah selanjutnya nanti lancar gitu. Kalau misalkan di esai dia lebih simpel lagi, pendahuluan, isi, penutup. Kalau di bagian esai mirip-mirip ya sama di jurnal, saya akan menjelaskan di bagian pendahuluannya saja. Dan kalau KTI kan dia sistemnya ada pendahuluan, terus ya ini apa, tinjauan pustaka ya, bab 2-nya tinjauan pustaka, terus bab 3-nya metodologi penelitian, bab 4-nya hasil dan diskusi, hasil dan pembahasan, dan yang bab 5-nya kesimpulan. Saya akan membahas di bagian pendahuluannya juga. Ini adalah 3 item yang berbeda, namun akan saya generalisir menjadi satu kesatuan gitu, yang insya Allah jadi lebih aplikatif gitu ya. Sejauh ini semoga bisa dipahami. Nah, lanjut perihal pendahuluan. Ini teman-teman kurang lebih nih ya, alurnya itu ada namanya kondisi kekinian. Kondisi kekinian ini jadi teman-teman paparkan dulu, kondisinya itu gimana sih. Misal, teman-teman membahas yang kayak yang saya bawakan tadi, tentang face shield tadi, mungkin pas di bagian awal, teman-teman bisa jelaskan gitu, sekarang lagi kondisi pandemi gitu. Para tenaga medis menangani pasien COVID-19 membutuhkan banyak alat pelindung diri. Namun alat pelindung diri itu langka di pasaran gitu. Jadi teman-teman buat kondisi kekinian. Sudah kondisi kekinian, teman-teman buat ini apa tuh namanya, permasalahan yang ada. Masalah yang adanya tadi, kan ini apa, alat pelindung dirinya tadi langka gitu ya di pasaran.
Nah, sudah permasalahan yang ada, teman-teman jelaskan urgensi masalahnya. Urgensi masalah itu, contoh pada kasus yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kalau misalkan para tenaga medis gak mempunyai alat pelindung diri yang mumpuni, maka mereka akan berguguran gitu. Padahal tenaga medis merupakan garda terdepan untuk menyelesaikan solusi pandemi ini. Mereka yang bertanggung jawab dan menindaklanjuti berbagai pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan gitu. Oh ya, dan juga kalau misalkan tenaga medis berkurang kan otomatis sulit tuh untuk menangani pasien COVID yang pada tiap harinya meningkat secara signifikan gitu. Nah, itu dijelaskan di urgensi masalah. Selanjutnya, sesudah urgensi masalah itu, kita jelaskan ini ya, solusi ataupun gagasan yang mau kita angkat gitu. Kalau misalkan di jurnal itu kira-kira apa sih yang mau kita teliti gitu, objektifnya gitu. Bisa teman-teman tambahkan juga novelty ataupun keterbaruan. Kira-kira mau disinggung, gagasan atau apa yang mau diteliti ini apa sih yang memang betul-betul ini layak gitu. Nah, teman-teman bisa jelaskan di bagian novelty ataupun keterbaruan itu. Namun ini nggak mutlak ya. Dan nah, untuk di bagian pendahuluan, which means kurang lebih ini ya. Untuk saya simpulkan dari 3 item ini tadi, baik jurnal ataupun proceeding, esai dan juga KTI. Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau membuild satu paragraf nih. Satu paragraf, anggaplah aku mau ambil di bagian kondisi kekinian ini ya. Sebelum saya memulai membuild satu paragraf itu secara sistematis terdiri atas 4 komponen secara tidak kurang lebih ya. Pertama ada topic sentence. PS, topic sentence ini bisa kita katakan kalimat utama, induk kata, induk kalimat. Kalimat utama pada satu paragraf, selain topic sentence ada namanya supporting sentence. Supporting sentence ini adalah kalimat pendukung. Ini saya lihat ada beberapa peserta dulu, ada adik-adik saya di Universitas Sriwijaya yang pernah ikut kelas kepenulisan saya. Insya Allah ini sudah tidak asing lagi ya. Saya lanjutkan lagi, sudah supporting sentence, ada yang namanya supporting detail. Supporting detail ini, SD, itu adalah kalimat penjelas gitu. Penjelas, maksudnya ngasih penjelas, memberikan contoh. Misalkan kalau kucing itu apa aja, ada kucing Anggora, kucing Persia, kucing Mahona, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, tapi ini tidak wajib, adalah mini conclusion. Nah, mini conclusion ini itu dia membuat kesimpulan, tapi kesimpulannya hanya untuk satu paragraf. Nah, lain sama conclusion yang pada akhir ya. Kalau conclusion yang akhir itu memang betul-betul menyimpulkan. Mini conclusion dia tidak menyimpulkan seluruh ya, hanya satu paragraf saja. Saya tekankan lagi satu paragraf. Nah, sebelum saya lanjut lagi untuk teknis kepenulisan, jadi untuk satu paragraf ini teman-teman idealnya dia itu terdiri dari minimal 3 kalimat. Untuk maksimalnya ya takar-takar sendiri lah ya. 3 kalimat minimal. Nah, dengan 3 kalimat minimal ini, yang jelas which means kita perlu satu topic sentence. Setiap satu paragraf itu wajib ya, wajib satu kalimat utama. Kalau misalkan satu paragraf kalimat utama aja 2 itu nggak make sense, nggak mungkin ya. Jadi saya ulangi kembali, harus ada satu topic sentence atau ditambah juga dengan follow-nya 2 supporting sentence gitu. Ini yang minimalnya ya. Minimalnya, atau selain itu gimana? Kalau misalkan kita menggunakan supporting detail, ada kalimat pendukungnya, kita bisa satu topic sentence ditambah satu supporting sentence ditambah satu supporting detail. Ini. Jadi minimal kalau misalkan satu paragraf kita hanya 3 paragraf minimal ya.
satu paragrafnya itu 3 kalimat hanya. Nah, jadi 3 kalimat itu kurang lebih isinya ini. Topik sentence itu wajib. Hukumnya fardu ain gitu ya kalau di ibadah umat muslim. Nah, kalau selain satu topik sentence, follow up-nya bisa 2 supporting sentence. 1 tambah 2 kan 3. Kalau misalkan supporting sentence-nya kita cuma mau pakai 1 terus ditambah dengan 1 supporting detail, 1 topik, 1 kalimat utama wajib ya, 1 kalimat pendukung supporting sentence, dan 1 supporting detail kalimat penjabaran gitu. Oke, semoga dipahami ya yang satu ini ya. Nah, sekarang ini baru kita teknis ke penulisannya. Yang pertama kita mau buat kalimat ini ya, kalimat utamanya, topik sentence-nya. Ambil topik yang saya jelaskan tadi ya, yang perihal facial untuk tenaga medis tadi. Oh ya, sebelumnya mungkin saya tunjukin dulu ya tulisannya kenapa saya ambil itu, soalnya saya udah buat juga tulisannya. Mana ya, bentar. Mohon maaf, ini bahasa Inggris. Nah, kurang lebih ini sudah saya buat ya. Cuman ada di bagian pendahuluannya ini. Nah, tapi saya tidak mencontohkan dari apa yang sudah dibuat. Saya ingin betul-betul mencontohkan bagaimana membuat dari awal gitu ya. Jadi di paling pertama gitu, kita kan mikir nih. Ingat ya tadi di pendahuluan kondisi kekinian dulu. Kondisi kekiniannya apa gitu sih? Nah, jadi kondisi kekiniannya itu saya ingin mengangkat perihal COVID secara umum dulu. Oh ya, perlu diingat juga kalau kita mau menulis pendahuluan itu layaknya piramida terbalik ya, mengkerucut. Mungkin saya tunjuk PPT deh untuk kali ini. Bentar. Saya sudah jarang sekali menggunakan PPT, tapi mungkin boleh lah ya untuk bayangan-bayangan gitu. Nah, untuk pendahuluan dia segitiga kerucut kayak gini ya. Jadi kita membuatnya yang umum dulu. Nanti sampai kalimat paling akhirnya spesifik sekali gitu. Saya ulangi kembali jadi ya, di bagian pendahuluan saya mau membuat ini apa, yang bagian paling umum tadi kondisi kekinian ya. Dan di kalimat awalnya itu adalah kalimat utama. Kalimat utamanya apa? Misal gini. Sejak beberapa waktu lalu sejak beberapa waktu lalu coronavirus disease 2019 COVID-19 telah menjadi pandemi global yang membuat berbagai pihak berupaya untuk memutus penyebaran virus. Ini titik. Nah, ini adalah topik sentence ya, kalimat utamanya. Perlu saya ingatkan juga, topik sentence ini pasti opini by author ya, sesuai kita sebagai penulis. Topik sentence ini tidak mungkin kita ambil dari citasi ataupun kita kutip dari referensi, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Topik sentence ini pasti original by author opininya, gitu ya. Nah, saya ulangi, sejak beberapa waktu lalu coronavirus COVID-19 telah menjadi pandemi, pandemi global yang membuat berbagai pihak berupaya untuk memutus penyebaran rantai virus. Nah, sekarang sudah topik sentence, penjabaran saya sebelumnya tadi sudah kalimat inti atau utama, kita perlu ikuti dengan kalimat pendukung kan. Nah, kalimat pendukung ini dibagi atas 2 teman-teman. Ada kalimat pendukung yang opini kita, kalimat pendukung itu ada kalimat opini, ada kalimat data. Kalau kalimat opini itu bisa opini author, opini kita sendiri, atau opini orang lain. Kalau opini orang lain, dia perlu kita kutip ya.
Dan data, kalau data pasti by reference, itu perlu kita kutip juga. Nah, sekarang anggaplah saya ingin menulis supporting sentence, kalimat pendukungnya, tapi by data gitu. Sejak Juli 2020, sejak Juli 2020 diberitakan di berbagai media bahwa angka pasien terjangkit angka pasien penderita COVID-19 angka penderita COVID-19 ini anggaplah ya, aku nggak tahu data di seluruh dunia. Ini anggaplah ini datanya dari referensi ya. Sejak Juli 2020 diberitakan di berbagai sejak Juli 2020 diketahui angka pasien penderita COVID-19 di seluruh dunia mencapai jiwa orang dan terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Meningkat secara signifikan hingga saat ini. Kayak gini ya. Nah, ini karena kita telah pakai data ya, kan datanya ini nih. Ini data ngasal-ngasal aja ya. Anggaplah ini datanya kita dapat dari studi literatur sebelumnya. Nah, karena ini by data, supporting sentence kalimat pendukung ini kita perlu pakai kutipan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya, kita perlu menggunakan aplikasi pengelola referensi. Kalau saya pakai Mendeley untuk mempermudah perihal pengutipan ataupun citasi ini. Bagaimana caranya? Nah, anggaplah sudah diinstal ya. Jadi kalau sudah diinstal, di menu bar, itu kita pilih reference, kita klik insert citation, kita masukkan nama jurnalnya, misalkan ini, N ini, muncul ya. Sudah muncul, kita oke kan? Nah, ini kita pakai Vancouver ya, tapi kalau misalkan di Indonesia biasanya model Oxford. Kalau Oxford ini, bukan. Oxford ya. Kalau Oxford itu yang nama terakhir ada koma tahun. Itu kalau yang Oxford. Ntar mana ya? Aku taruh yang mana kemarin? Oh ya, ini American Psychological Association, ini yang Oxford. Udah ya, titik. Nah, untuk citasi yang ini ya teman-teman, yang saya blok ini saya kasih warna pink. Nah, sebelum lebih lanjut biar nggak lupa nih teman-teman insert daftar pustakanya dulu ya. Jadi teman-teman enter, masih di menu bar, kita menggunakan Mendeley lagi ya. Terus kita pilih insert bibliografi. Nah, dia seketika muncul. Jadi kalau misalkan dengan cara old school, konvensional, itu kan harus kita ketik satu-satu tuh. Misal teman-teman buka jurnal dan cari misal autornya ini. Nanti kita ketik satu-satu gitu. Itu kan wasting time tuh, nggak cerdas pekerjaannya. Kalau misalkan ini lebih cepat, apalagi kalau teman-teman mengerjakan tugas akhir yang notabene-nya referensinya banyak sekali gitu. Kalau saya kemarin skripsinya referensi lebih dari 100 tuh kan nggak mungkin kalau kita mau ketik satu-satu, itu lama sekali gitu. Lanjut ya. Tadi sudah supporting sentence. Yang ini ya, yang saya blok ini tadi. Ini tapi supporting sentence yang pertama. Saya mau tambah kalimat pendukung lagi gitu. Tapi kalimat pendukungnya kali ini berupa opini saya. By opini ya. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja,
maka sudah dapat dipastikan. Bentar, aku mikir dulu ini. Oh ini angka pasien ini siapa? Oh ya, apabila hal tersebut tidak ditanggapi secara serius dari berbagai pihak, maka akan menyebabkan penurunan angka kehidupan secara global yang berdampak pada berbagai sektor di seluruh lini. Yang berdampak pada berbagai sektor. Nah, sudah ya. Nah, ini kan tidak ada data. Tapi ini opini. Kalau misalkan dia opini tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak perlu dikutip ya. Nah, sekarang kalau misalkan memenuhi standar, apakah ini satu paragraf? Sudah, ini boleh dikatakan satu paragraf karena sudah terdiri dari 3 kalimat. Namun, kalau kita melihat ini by substansi, ini masih belum final nih teman-teman. Jadi harus kita selesaikan secara menyeluruh, kafah gitu. Karena kita tadi kan melihat kalimat intinya nih teman-teman. Topic sentence-nya, sejak beberapa waktu lalu, coronavirus 19 telah menjadi pandemi global yang membuat berbagai pihak berupaya untuk memutus penyebaran virus gitu. Nah, ini kan sudah topic sentence nih. Misal aku mau pakai supporting detail, kalimat penjabaran. Tapi mungkin ini kalimat penjabarannya kita by reference lagi. Berdasarkan penelitian Meong 2019, Meong et al ini ya DKK ya, sama aja, et al 2020, berdasarkan penelitian dari Meong et al 2020, sektor yang berpengaruh, yang berdampak karena COVID-19, karena wabah COVID-19, diantaranya ekonomi, pendidikan, ekonomi, pendidikan, apalagi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita tadi ngutip ya ceritanya ini Meong et al tadi, kita pakai referensi lagi, kita pakai kutipan lagi, di menu bar reference, sama caranya insert citation, misalkan ini, oke, udah muncul ya. Daftar pusakanya pun muncul ya, otomatis juga gitu. Pusakanya kita perbesar semua, udah selesai gitu. Titik. Ini sudah satu paragraf ya. Nah sekarang, sebelumnya aku mau tanya nih, untuk moderator waktu saya masih berapa menit lagi kira-kira? Ya nanti kita cukupkan sampai jam 20.15 kalau di UIB ya. 20.15, oke. Ya kurang 15 menit lagi. Berapa? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Oh kalau gitu mungkin saya langsung aja ya. Ini kan satu paragraf nih. Sekarang bagaimana transisi antara satu paragraf ke paragraf lainnya gitu teman-teman. Mungkin saya tunjuk PPT aja biar mudah ya. Nah jadi misal nih,
teman-teman tadi kan di paragraf pertama itu membahas tentang COVID-19 secara umum ya, gimana tentang COVID-19 dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman selesaikan betul COVID-19 sampai habis gitu di kondisi kekiniannya ya. Nah, atau contoh kalau di PPT ini membahas kucing Persia, bahas kucing Persia sampai habis gitu. Ini kan kalimat pertamanya harga kucing Persia, makanan kucing Persia, kehidupan kucing Persia, sifat kucing Persia, seluruhnya masih terkait kucing Persia gitu. Jadi kan nggak out of the topic gitu. Nah, pada saat teman-teman mau transisi gitu, teman-teman harus memastikan antara paragraf pertama dengan paragraf yang kedua, dia masih ada related, masih ada kaitan, namun sudah berbeda substansi gitu. Contoh nih, kalau di PPT ini, di paragraf pertama tadi kan membahas kucing Persia, kalau di paragraf kedua membahas tentang kucing Anggora. Kalimat di paragraf kedua nih, di kalimat pertamanya kan harga kucing Anggora, makanan kucing Anggora, dan lain sebagainya gitu. Related antara kedua paragraf ini sama-sama membahas kucing gitu. Jadi balik-balik lagi ke konteks ini, tadi kan kalau kita melihat urutan untuk introduction, sudah kondisi kekinian, kita perlu menjelaskan permasalahan yang ada gitu. Nah, jadi untuk di paragraf kedua yang mungkin kita mau bisa tulis itu adalah bahaya tenaga medis. Tenaga medis kalau tidak menggunakan APD sesuai standar, sesuai yang distandarkan. Dalam hal ini standar WHO. Soalnya kan WHO nih yang punya regulasi gitu. Nah, untuk pengembangan dari paragraf kedua tidak saya buat ya karena keterbatasan waktu juga. Namun semoga saya mencontohkan langsung ini paham ya. Nah, mungkin untuk di sesi ini, sesi penutup, saya mau sedikit menambahkan. Jadi, untuk berbagai tulisan ilmiah, baik esai, KTI, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya, itu kan kalau tulisan, itu kan mandatory ya, adalah hal utama yang mau kita baca dan kita buat gitu. Namun ada yang namanya kondimen, pelengkap gitu. Pelengkap itu, ada hal-hal yang perlu kita tambahkan gitu. Jadi, bukan nggak cuma hanya tulisan gitu, dan membuat tulisan kita itu lebih bervalue, bernilai. Apa itu? Seperti kita bisa memvariasikannya dengan tabel, grafik, dan juga diagram. Grafik dan diagram. Ya intinya gambar lah, kita tambah gambar juga, tambah gambar. Nah, pada di sisa-sisa waktu ini mungkin saya akan menampilkan bagaimana cara membuat gambar ilmiah gitu. Gambar ilmiah ya, yang bukan hanya sekedar gambar copy paste ya. Misal nih teman-teman mau membuat artikel, atau contoh deh saya esai nih. Esai saya tadi mana ya? Nih, misal gini. Ini kan gambarnya tidak asal copy paste ya. Misal teman-teman buka dari Google Scholar atau buka dari Google biasa gitu. Teman-teman bisa search facial. Misal kayak gini ya. Teman-teman enter facial. Nah, terus digambar. Teman-teman langsung save. Open gambar ini, save, terus copy paste ke manuskripnya gitu. Terus karena teman-teman mengutip, teman-teman kasih kutipan. Nah, oke, itu benar. Tidak salah. Namun tidak ilmiah. Ada hal yang lebih ilmiah lagi untuk merepresentatifkan hal-hal yang saya bilang sebagai ini ya, kondimen pendukung tadi, tabel, grafik, diagram, dan gambar. Banyak sih, namun yang pada kesempatan kali ini saya akan membuat gambar gitu, akan menjelaskan perihal gambar. Oh iya, kalau teman-teman bingung, ini nama materinya adalah representatif gambar ilmiah gitu. Jadi lihat nih teman-teman gambar ini. Ini bukan hanya satu gambar kan, tapi seolah-olah ini ada 3 gambar gitu. Tapi 3 gambar ini dikelola sedemikian rupa hingga menjadi satu kesatuan. Yang ingin saya tekankan adalah garis merah ini nih. Ini kayak ada kotak, terus kayak ada penghubungnya gitu. Nah, inilah representatif gambar ilmiah, teman-teman. Nah, ini adalah satu hal yang lumrah dan sudah banyak digunakan gitu.
Namun kalau misalkan teman-teman hanya berpatokan pada jurnal nasional atau mungkin literatur-literatur yang literatur yang kurang memadai, mungkin teman-teman tidak akan menemukan hal seperti itu. Nah, ini karena pembicara sebelumnya dominan dosen ya, jadi saya akan mencontohkan dengan jurnal nih ya. Mungkin ini bentar. Bentar. Bottom profile. Fakta Patra. Nah, jadi teman-teman lihat nih ya. Ini Elsevier, salah satu top 10 publisher untuk jurnal internasional dan berbagai literatur lainnya. Kalau teman-teman cek Surface and Coating Technology ini di Simago itu Q1. Q1 itu ibaratnya cluster terbaik lah, termasuk top tier untuk jurnal lah gitu. Masuk kuartil 1. Kalau misalnya teman-teman cek di Simago itu kayak gini ya tampilannya. Simago aku simpen. Oh ini deh Simago. Sekedar mungkin ada teman-teman yang nggak tahu ya, kalau dosen mungkin udah banyak yang tahu ya. Ini Surface and Coating Technology, kita kopikan, terus kita paste, enter. Nah, ini ya, kita klik. Nah, ini H-index-nya aja sudah lebih dari 10. Memang jurnal top ranking punya dia. Nah, jadi lihat di kuartil, ini Q1 dia. Jadi yang ingin saya tekankan adalah jurnal ini adalah memang jurnal bagus gitu. Cocok untuk dijadikan sebagai bahan patokan dan sekarang yang ingin saya tunjukkan adalah dari jurnal ini, gambar ini tadi teman-teman. Lihat ya gambar ini, dia tidak hanya asal caplok gitu, tapi dia membuat sedemikian rupa gambarnya menjadi satu kesatuan. Nah, metode ini ialah yang saya sebut inilah yang disebut dengan representatif gambar ilmiah gitu. Nah, saya ingin mencontohkan sebenarnya bagaimana cara membuatnya, namun karena keterbatasan waktu, jadi saya ambil contoh yang sudah ada aja. Dalam salah satu kegiatan juga, ada beberapa waktu yang lalu saya sempat jadi pembicara juga di kegiatan serupa gitu. Nah, jadi kemarin saya membandingkan gambar tentang COVID juga. Nah, kalau misalkan ini kita cara biasa ya, kita cari COVID. Nah ini gambar mana ya? Aku kemarin gambar yang ini kalau nggak salah. Copy. Nah jadi kurang lebih ini. Oke teman-teman, bisa teman-teman perhatikan dulu di gambar yang pertama. Misal nih kalau teman-teman ini yang biasa ya, dan kebanyakan dipakai. Jadi misalkan mau melampirkan gambar COVID, ambil di Google, copy, terus nanti cantumkan referensi, udah finish. Itu benar nggak? Benar, tapi kurang maksimal gitu. Kalau bagaimana cara memaksimalkannya ialah dengan representatif gambar ilmiah tadi. Jadi representatif gambar ilmiah tadi setelah saya godok-godok gitu, dengan berbagai metodenya kurang lebih kayak gini. Ya itu banyak teman-teman. Metode membuat gambar ilmiah ini kurang lebih ada 16. Namun pada contoh ini saya hanya menggunakan 3. Yang pertama dan yang paling sering digunakan itu ada detailing. Detailing itu kasih panah-panah penunjuk terus nanti dijelasin bagiannya apa gitu. Misal nih, teman-teman di pas SD aja pasti sudah sering kok ngelihat kalau detailing ya. Misal kayak ada gambar nih, gambar tubuh manusia atau gambar hewan. Nanti bagian-bagiannya itu kayak ditunjuk-tunjuk anak panah gitu. Itulah detailing. Dan itu detailing ini yang paling basic ya. Orang yang nggak paham representatif gambar ilmiah pun sudah pasti menggunakannya tanpa mereka sadari ilmunya. Terus, selain detailing yang saya pakai di gambar ini adalah zoom in, zoom out. Nah, khusus di sini ini pakai saya zoom in. Zoom in ini apa? Zoom in ini yang ini nih ya. Yang kayak ada kotak-kotak gitu kayak terus disambung. Atau kalau di esai saya tadi yang kayak face shield ini tadi ya. Zoom in ini berguna untuk menjelaskan satu bagian yang dia kalau misalkan secara full body-nya itu nggak jelas, terus kita kasih zoom gitu.
kita kita zoom spesifik untuk satu bagian. Oh, gini loh lebih jelas gitu. Nah, terus ada satu lagi, kalau di gambar ini ya, itu namanya assembly ataupun menggabungkan. Ada dua gambar. Sorry. Ada dua gambar yang berbeda, namun kita satukan gitu. Nah, itulah dengan assembly. Assembly itu yang ungu ini ya. Gitu. Nah, itu 3 baru. Kan saya bilang tadi 16, banyak nih. Jadi kalau di jurnal ini sendiri, di teman-teman lihat nih ya, dia kayak ada garis putus-putus ini namanya grouping dia. Grouping ini apa? Dia mirip kayak zoom in, tapi dia memberikan penjabaran lagi gitu. Kira-kira yang di bagian zoom in ini bisa apa aja gitu. Itu yang disebut namanya grouping. Terus ada juga namanya skematik. Skematik ini apa? Skematik ini mirip-mirip kalau kita buat kayak flowchart, diagram alir. Kalau flowchart, diagram atau diagram alir itu kan disambung kayak kotak-kotak gitu ya, ada bentuk shape-nya gitu. Nah, tapi kalau diagram skematik ini berupa picture, itu kurang lebih. Nah, dan di gambar ini dia menggunakan panah gitu teman-teman, lihat ya. Ini kan gambar utamanya ini. Terus kayak dikasih panah, ada gambar kecil ini, nanti kasih panah, gambar lagi, panah, gambar lagi. Nah, ini dia membuat skematik. Dan ini kalau sudah kayak gini kita bisa sebut ini sebagai diagram skematik. Namun sebenarnya diagram skematik ini termasuk dalam representatif gambar ilmiah gitu. Nah, selain itu di gambar ini juga dia memberikan describe. Describe ini kayak kasih describe ini mirip-mirip kayak detailing, tapi dia bukan detailing ya. Dia misal ada satu gambar gitu, kita dikasih keterangan gambarnya itu apa gitu. Tapi beda ya, bukan keterangan gambar yang bawah ini. Kalau ini kan keterangan gambar, tidak masuk pada gambar. Nah, kalau ini keterangan ini masuk pada gambar gitu. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan untuk perihal representatif gambar ilmiah. Saya ingin mencontohkannya teknis bagaimana cara membuat satu persatu ke 16 metode itu waktunya tidak cukup ya. Dan mengingat juga kata moderator tadi 2014, mungkin, sebelumnya ini, untuk membuat, mungkin saya tambahkan lagi, untuk membuat gambar representatif gambar ilmiah ini teman-teman, saya ketik di Word ya. Ini kita menggunakan software pihak ketiga selain Word ya. Sebenarnya di Word itu bisa juga, tapi tidak smart teman-teman. Kayak misal saya contohkan mau membuat kutipan atau sitasi, tapi manual tanpa menggunakan aplikasi pengelola referensi itu stupid lah, nggak smart lah pokoknya gitu. Nah, jadi misal kayak teman-teman kalau mau buat diagram alir di menu bar insert, terus masukinlah satu-satu. Itu kalau misalkan sudah jadi, entah misal teman-teman mau enter atau teman-teman mau tarik gitu diagram alirnya, dia bakal bucar-bucar gitu, bakal berantakan. Nah, saya sangat menyarankan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Apa itu aplikasi pihak ketiganya? Ini saya sebut merek, mohon maaf ya, bukan promosi software. Itu misal kayak teman-teman pakai Photoshop. Terus teman-teman mungkin pakai Corel, teman-teman pakai Cinema, terus pakai Lightroom. Kalau yang aplikasi yang tadi saya tunjukin itu pakai Visio, pakai Edraw, Max, dan lain sebagainya. Banyak kok. Nah, saya pun hampir seluruhnya menggunakan, tapi tidak seluruhnya ya. Misal Lightroom, Edraw nih saya pakai. Mana lagi Photoshop. Sama Visio tidak saya taruh ya, dan lain sebagainya. Terus kalau misal ini untuk desain grafis secara umum ya, yang untuk membuat gambar yang kayak tadi. Terus ada lagi dia kan saya bilang tadi untuk kondimen pelengkapnya ada tabel, grafik, diagram, dan gambar. Yang tadi khusus untuk gambar ya, khusus untuk gambar yang saya sebutin tadi. Terus dia kalau misalkan pakai grafik ya, tabel sama grafik kan orang biasanya pakai Microsoft Excel ya, Nah, tapi kalau saya nggak pakai Microsoft Excel gitu.
Kalau saya pakai ini Exact. Ini khusus untuk membuat grafik. Ada lagi yang lain banyak kok dia. Tapi kalau saya pakai Exact, contoh grafik yang buatnya pakai Exact apa? Misal ini ya, bentar. Saya tunjukin mungkin barang yang udah jadi aja. Lihat nih teman-teman grafiknya. Ini ya, saya copy. Masukin di Visio. Jadi grafik ini sudah dikelola sedemikian rupa gitu. Dan percayalah kalau misalkan teman-teman mau membuat grafik yang kayak gini di Excel ini agak sulit teman-teman. Lihat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buat di Excel ya gak kayak gini tampilannya. Nah contoh ya, kalau contoh grafik standar jurnal, saya contohkan dari jurnal lagi. Bentar. Udin. Yang saya buat tadi saya mencontoh dari barang jurnal orang gitu. Ini ya, saya copy paste. Nah, jadi bisa dilihat ya. Ini yang orang buat ini yang orang buat jurnalnya ini. Elsevier ya, top 10 publisher. Kalau teman-teman cari where di Simago tadi, ini Q1 juga layak untuk teman-teman jadikan acuan gitu. Makanya saya mengacu di sini. Nah, dan yang dari sini tadi, dari si where tadi, saya berusaha membuatnya sedemikian rupa, bahkan saya berusaha lebih bagus gitu, gimana gitu. Saya edit-edit, misalkan kayak orang-orangnya, dia hanya membuat secara 2 dimensi, saya buat pakai 3 dimensi, pakai Cinema 3D gitu, orang-orangnya biar jadi lebih realistis gitu. Nah, ini adalah salah satu upaya teman-teman untuk meningkatkan kualitas penulisan kita. Jadi tidak melulu penulisan itu hanya sebatas tulisan, ada kondimen-kondimen lain yang harus kita harus kita maksimalin gitu biar lebih bervalue lah tulisan kita. Ialah tabel, grafik, gambar, dan diagram. Oh ya, sebagai disclaimer, apa yang saya sampaikan ini merupakan beberapa materi pelatihan yang dulu pernah saya ikuti ya. Saya belum menyebutkan ini pengalaman saya ya. Saya kemarin 6 bulan penelitian di UTM. UTM itu University Teknologi Malaysia. Nah, di UTM itu saya bergabung kayak ada MOU gitu sama universitas saya S1 dulu di Universitas Sriwijaya. Makanya kalau lihat di poster itu tim riset kolaborasi Unsri UTM gitu. Nah, dan selain itu saya juga pernah mengikuti beberapa pelatihan serupa gitu saya di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, pernah di Thailand juga dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu sedikit dari apa yang pernah saya dapatkan, saya usaha untuk share ke teman-teman di sini. Mungkin nggak banyak ya ilmu yang saya sampaikan ini, dan juga mungkin bisa jadi teman-teman lebih pintar dari saya. Namun bukan perihal itu, teman-teman saya pun pada hakikatnya di sini juga masih belajar. Nah, dan karena saya tahu saya masih banyak kurang gitu, saya kan masih belajar nih. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah, hilaf, ataupun kekurangan gitu. Oh, pada nyatanya aku memang bukan Tuhan ya yang selalu benar gitu. Aku juga pasti banyak salah dan lain sebagainya gitu. Namun saya harap sedikit dari apa yang saya sampaikan pada kegiatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman gitu. Oh ya, di next kegiatan, di next time gitu ya, sesudah kegiatan ini saya akan sangat terbuka bagi teman-teman. Kalau misalkan ada mau tanya-tanya, sharing, diskusi, dan lain sebagainya, teman-teman bisa approach saya secara pribadi di sosial media saya. Ini sosial media saya ya. Namun saya sangat menyarankan teman-teman DM di Instagram saya di sini, atau di WA, nomor saya ini. Kalau yang lain nggak ini ya, jarang aktif ya, dan sosmed lain. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Afwan jidan inahim kumpas sabikul khairat. Muhammad Imam Amarullah. Terus karyakan kebermanfaatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Imam Amarullah yang sangat menambah insight tentang kepenulisan ilmiah.
Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke diskusi. Nah, ini sudah ada pertanyaan. Kita masuk sesi diskusi yang kali ini saya bacakan pertanyaannya, atau mungkin dari peserta bisa langsung open mic-nya ya. Kita bisa langsung menanyakan kepada pembicara. Kepada dari Madinah Nurul Rahima, silakan diajukan pertanyaannya, atau bisa saya bacakan. Baik, Kak. Mohon izin bertanya. Maaf sebelumnya saya tidak open kamera ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya, tadi kan saya pas banget masuk Google Meet itu waktu pembuatan pendahuluan itu, Kak. Nah, boleh dijelasin dikit nggak, Kak, yang piramida terbalik itu? Soalnya kadang suka bingung kalau mau bikin pendahuluan, suka males gitu, Kak, karena bingung mau mulai dari mananya. Terus pertanyaan kedua, untuk di jurnal dan skripsi itu kira-kira pembeda antara abstrak dan pendahuluan itu gimana, Kak, ciri-cirinya? Terima kasih. Oke, dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang terakhir tadi abstrak tadi kenapa? Itu pembeda antara abstrak dan pendahuluan. Oke, siap. Ini gimana, Bu Moderator? Ya, silakan bisa langsung dijawab, Kak. Saya jawab dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Karena tadi nanya piramida, mungkin saya share screen lagi ya. Sebenarnya udah ada sih tadi di Word, tadi aku tulis. Mana ya? Bentar. Ini file Word saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Kak? Iya, kelihatan. Ya? Bentar, tadi saya tulis mana ya? Bentar. Oh, ini nih. Ini ya. Kelihatan ya. Jadi kan kalau yang pertama itu, oh ya sebelumnya perihal piramida terbalik itu sebenarnya hanya perumpamaan saja. Perumpamaan yang sudah sangat lumrah. Hampir seluruh orang, hampir setiap orang malah ya, kalau saya lihat merumpamaan bagaimana menulis pendahuluan itu pasti pakai piramida terbalik. Pada intinya adalah kita memulai sesuatu itu dari yang umum dulu. Umum terus spesifik ke khusus. Bisa dipahami ya, dari umum ke khusus. Nah, sekarang kalau misalkan follow umum ke khusus, dari umum ke khusus itu kan banyak sebenarnya teman-teman mau menulis apa gitu. Namun saya contohkan beberapa hal, beberapa gitu. Misal yang pasti dan sering kan pasti kondisi kekinian. Kalau teman-teman nulis di skripsi itu kan kayak bab 1 pendahuluan kan latar belakang. Latar belakang itu bolehlah teman-teman cermati paragraf-paragraf awal. Pasti dia menjelaskan kondisi kekinian dulu gitu. Dan sama, kalau misalkan teman-teman baca di jurnal pun dia pasti menjelaskan kondisi kekiniannya dulu. Kondisi sekarang itu gimana sih gitu. Nah, beranjak dari kondisi kekinian, kita harus menimbulkan masalah gitu. Apa jadi masalahnya? Makanya sudah dari follow up dari kondisi kekinian itu adalah masalah yang ada. Kalau misalkan tulisan teman-teman jelasin panjang lebar gitu melakukan penelitian, tapi tidak ada masalah yang diangkat ya. Itu sama saja untuk apa teman-teman meneliti tapi tidak ada masalahnya gitu. Dalam artian gini, teman-teman membuat penelitian ataupun membuat tulisan dan lain sebagainya gitu, yang tulisan ilmiah ya. Itu adalah bagaimana bentuk kita nih ya, kontribusi kita untuk menyelesaikan permasalahan kita, menyelesaikan masalah, itu adalah dengan cara menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, solusinya itu apa? Ialah gagasan yang kita bawa ataupun penelitian yang kita lakukan.
Nah, ketika apa yang kita lakukan ataupun penelitian yang kita lakukan tidak berangkat dari permasalahan, ya untuk apa teman-teman buat? Untuk apa teman-teman lakukan gitu kan? Itu kan kalau rasionalnya. Lain hal kalau misalkan mungkin teman-teman lakukan ini untuk biar lulus gitu, biar dapat ijazah lain ya. Itu bukan the way scientific berpikir gitu. Nah, setelah dari permasalahan yang ada, nah masalah ini kan banyak nih teman-teman, masalah. Tapi dari masalah yang banyak itu, yang mana sih yang penting untuk kita selesaikan gitu? Ialah kita angkat urgensi masalahnya. Kenapa masalah ini penting dan mendesak untuk kita selesaikan melalui gagasan kita, melalui penelitian yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan permasalahannya urgen, nggak urgen, mending kita nyelesain masalah yang lain. Nah, kayak gitu. Kurang lebih. Kenapa harus kita angkat urgensi masalah? Nah, kalau misalkan mau kita extend solusi urgensi masalah itu orang ada namanya SOTA. SOTA itu apa? State of the art. State of the art itu apa? Jadi state of the art itu pada sebelum-sebelumnya kita lihat nih orang untuk menyelesaikan permasalahan yang sama itu apa? Misalkan ada masalah wabah virus nih atau wabah flu burung, orang dulu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan gimana gagasannya. Terus dari gagasan orang sebelum-sebelumnya kita lihat apa sih kekurangan ataupun apa sih kelemahan dari gagasan sebelumnya gitu. Kumpulin berbagai gagasan terdahulu dan cari kelemahannya. Nah, nanti dari kelemahan itu kita follow up dengan gagasan kita. Kenapa kita membawakan gagasan ini untuk menjadi solusi dari permasalahan sebelumnya? Karena peneliti-peneliti terdahulu tidak mampu ataupun belum melakukan hal ataupun belum melakukan penelitian ataupun belum melakukan sesuatu yang sebaik yang kita lakukan sekarang gitu. Yang saya bilang sebaik yang kita lakukan sekarang, saya katakan seperti itu karena yang kita lakukan itu dapat menutupi kelemahan dari yang pernah peneliti dahulu lakukan, seperti itu. Nah, setelah kita membahas SOTA, tapi SOTA ini nggak wajib ya. Jarang malah saya temukan kalau di esai ataupun KTI, kecuali kalau misalkan di tesis ataupun disertasi, saya melihat mereka pasti membahas SOTA gitu. Mereka melihat dulu sebelum-sebelumnya orang kayak gimana gitu sih. Gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman untuk di level skripsi S1, itu pun mau membawakan SOTA tidak merupakan suatu mandatory, suatu kewajiban. Tapi kalau teman-teman bisa membawakan SOTA, itu merupakan suatu hal yang sangat baik gitu. Artinya kemampuan nalar berpikir dan studi literatur dan merepresentatifkannya ke dalam tulisan teman-teman sudah sangat baik gitu. Soalnya membuat SOTA ini teman-teman harus membuat alur cerita juga gitu, merangkai kata-kata. Lanjut dari SOTA tadi ialah kita angkat gagasan ataupun solusi ataupun penelitian kita gitu dari permasalahan yang ada. Namun solusi gagasan ataupun penelitian ini belum kita jelaskan secara gamblang gitu, hanya kita sebutkan, kita cuil aja gitu, state dikit aja. Nah, nanti untuk penjabaran yang lebih lanjut secara lebih luas, lebih komprehensif baru pada bagian isi. Kalau di esai, di metodologi penelitian dan hasil pembahasan untuk di KTI ataupun skripsi, dan juga kalau misalkan di jurnal itu di result and discussion-nya kita dijelaskan gitu. Nah, terakhir ini nggak wajib juga ya, cuman untuk menekankan aja. Kira-kira gagasan teman-teman ini ataupun yang teman-teman lakukan ini keterbaharuannya itu apa sih, Miss? Gitu. Kan kalau teman-teman mau publish nih di jurnal atau apalagi yang bereputasi tinggi, dia mensyaratkan novelty yang baik pula gitu, novelty-nya yang banyak gitu, apa sih gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai novelty yang baik, artikel ilmiah teman-teman kalau misalkan mau diarahkan ke internasional, mentreng-mentreng paling kencang itu paling masuknya ke proceeding gitu. Contoh nih kayak AIP proceeding, Journal of Physics, Conference Series, dan lain sebagainya. Yang notabene-nya orang yang buat publikasi di conference dan publikasi akhirnya di proceeding itu jelas kualitasnya lebih rendah dari yang memang betul-betul jurnal gitu. Oke,
semoga itu menjawab ya perihal permasalahan piramida terbalik itu. Terus sekarang apa bedanya pendahuluan dan juga abstrak? Kalau misalkan pendahuluan itu kan teman-teman ibaratnya kasih gerbang gitu, pintu gerbang ya. Teman-teman mau masuk rumah, itu gerbang. Nah, pendahuluan itu gerbangnya. Kalau misalkan abstrak itu adalah satu paragraf, tapi dia menggambarkan secara keseluruhan inti dari apa yang mau teman-teman lakukan, teman-teman buat, teman-teman tulis gitu. Nah, dari satu paragraf itu, aku ada enggak ya? Di PP, oh ya enggak ada di PPT ini. Aku contohkan di sini aja satu ya. Ini jurnal Q1 sudah saya, dan ini apa ya, sangat berqualified lah, makanya saya merujuk ke sini. Jadi ini abstrak, dia hanya satu paragraf. Kita cermati pada kalimat pertama ya, the way of bearing service bla 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 bla. Ini dia sebagai pengantar aja. Jadi pengantar sebanyak enggak itu dia representatifkan pada satu kalimat. Terus satu kalimatnya ini lagi dia menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metode penelitiannya mau gimana gitu. Enggak. Dia metode penelitian. Terus paragraf berikutnya dia menjelaskan metode penelitian juga. Ini masih metode penelitian juga. Kalimat ketiga. Kalimat keempat dia menjelaskan tentang hasil. Kalimat selanjutnya juga menjelaskan tentang hasil. Nah, dan yang kalimat terakhir dia menjelaskan tentang kesimpulan. Kurang lebih gitu. Abstrak ini jadi seluruhnya itu dia wakilin gitu, satu kalimat. Ada keaturan bakunya perihal kalimat ini harus apa aja, kalimat ini terus harus apa aja gitu. Tidak ada aturan baku, namun kecenderungannya sesuai dengan isi dari tulisan kita gitu. Misal objektifnya apa di kalimat, objektif penelitian ini apa, kalimat pertama, terus metodologinya apa, kalimat berikutnya, terus hasil dan pembahasannya nanti gimana, mungkin 2 kalimat, kesimpulannya gimana, satu kalimat gitu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Beda jadi abstrak pun cuma 1 kalimat, penggunaan hanya 1 paragraf dan kalimatnya pun terbatas, disertai juga kalimat kunci ya, keywords. Sedangkan kalau pendahuluan itu paragrafnya pun banyak gitu. Dan dan satu lagi nih, kalau abstrak dia tidak menggunakan sitasi, tidak menggunakan kutipan gitu. Lihat nih ya, kan abstraknya polos nih dia, kalimat semua gitu. Dan hal kalau misalkan teman-teman beranjak ke bagian pendahuluan nih, ada sitasinya. Yang 1, 2 ini, 1, 2, 3, 4 ini sitasi model Vancouver gitu. Oke, mungkin sekian untuk pertanyaannya yang bisa saya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lain ataupun sanggahan ataupun saran dan lain sebagainya, saya persilahkan. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Saudari Madiha. Apakah ada tanggapan dari Saudari Madiha? Ada, Kak. Kalau abstrak itu berarti lebih ke ini ya, Kak, pendapat pribadi atau gimana, Kak? Opini pribadi atau gimana? Oh, kalau bukan pendapat pribadi ya, jadi kita itu men-summarize, menyimpulkan, bukan menyimpulkan juga ya, gimana ya aku mau jelasin. Jadi gimana satu paragraf dari abstrak itu menggambarkan keseluruhan dari yang kamu buat gitu. Untuk biar lebih dapat membayangkan gimana abstrak itu, aku sangat menyarankan kamu, misal kamu penelitiannya tentang A gitu, kamu cari jurnal yang berkaitan sama A, terus kamu sudah dapat satu jurnal yang berkaitan tentang A, coba kamu cermati abstraknya dia gimana gitu. Jangan salah ya, abstrak sama conclusion ini dia sama-sama menyimpulkan gitu ya, tapi lain gitu konteksnya. Untuk lebih detailnya saya sangat menyarankan langsung aja baca terus bandingin gitu. Dan juga kalau misalkan bingung sama bedanya sama pendahuluan apa gitu ya. Oke, baik, Kak. Terus ya, saya kan suka baca skripsi punya kakak tingkat sebelumnya. Itu pendahuluannya itu kadang suka panjang banget gitu, Kak. Nah, pendahuluan yang baik itu kira-kira berapa banyak nih, Kak? Oh, kalau perihal
paragrafnya berapa banyak gitu, panjangnya berapa halaman dan lain sebagainya, itu tidak ada aturan baku ya. Tidak ada aturan baku. Ya seperlunya teman-teman aja deh gitu. Misal kalau memang pendahuluan itu perlu 10 halaman, ya udah 10 halaman nggak apa-apa. Tapi selagi memang 10 halaman itu memang betul-betul bobot gitu, bukan penjelasan panjang kali lebar yang tidak ada substansi dan tidak ada isi gitu ya. Dalam artian kalimatnya itu muter-muter. Jadi itu sama saja memanjangkan tali kelambu gitu. Biar pendahuluan oke, nggak apa-apa 10 halaman, tapi memang betul-betul bobot, betul-betul ada isinya. Saya pun pendahuluan 10 halaman lebih untuk S1 dulu ya. Tapi kenapa bisa sampai 10 halaman? Karena saya mengangkat SOTA gitu, state of the art tadi. Saya mereview penelitian-penelitian terdahulu gitu. Saya buat jadi beberapa paragraf untuk menceritakan SOTA itu aja. Itu ya. Oh ya, namun kalau mungkin yang ada aturannya itu membuat satu paragraf gitu. Kan nggak mungkin ya. Mikir aja deh, satu paragraf itu kan terdiri dari berbagai kalimat, beberapa kalimat. Kan nggak mungkin satu paragraf itu cuma satu kalimat. Kalau misalnya di penulisan ilmiah ya, otomatis kalau satu kalimat itu ialah satu paragraf, satu kalimat itu ialah kalimat utamanya, kan nggak make sense gitu. Nah, makanya saya bilang tadi idealnya minimal 3 kalimat gitu, minimal 3 kalimat itu rasional. Yang kayak saya bilang tadi, topic sentence, supporting sentence dan lain sebagainya. Kalau Madihah tadi menyimak ya, gitu. Ya, baik. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, saya kira cukup ya terkait pertanyaan saudari Madihah. Selanjutnya next kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari saudari Aprimanda. Ya, silakan Aprimanda mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Halo, maaf. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan saya mungkin sudah terjawab dari pertanyaan Kak Madihah tadi karena hampir sama. Yang saya tanyakan itu apakah ada patokan tertentu untuk kondisi kekinian berapa paragraf, kemudian untuk permasalahan berapa paragraf gitu. Jadi mungkin gitu. sudah terjawab. Iya. Saya mungkin kasih jawaban lagi ya. Perihal fixnya itu mau berapa paragraf itu nggak ada. Teman-teman mau kondisi kekinian 3 paragraf pun nggak masalah gitu. Selagi memang betul-betul bobot gitu dan perlu betul-betul diperlukan. Tapi kalau saya sendiri kondisi kekinian paling maksimal ya. Maksimal kalau saya itu paling 2 paragraf udah cukup. Nggak tahu kalau kondisi kekiniannya banyak ya. Berbagai kondisi mau diceritakan gitu, lain hal ya. Yang jelas seperlunya teman-teman dan seefektif dan seefisien teman-teman. Terlalu panjang pendahuluan pun juga nggak bagus soalnya. Yang perlu kita jelaskan, yang memang betul-betul perlu kita jelaskan itu di bagian, kalau di esai itu di bagian isinya, di KTI ataupun skripsi itu di bagian result and discussion-nya, dan di jurnal ataupun proceeding itu di bagian ininya juga. Iya sama, result and discussion ya. Kalau KTI atau skripsi tadi di bab 4-nya ya, gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih saudari Aprimanda. Selanjutnya pertanyaan dari Raisa. Ini ada pertanyaan. Halo saudari Raisa, apakah berkenan menyampaikan pertanyaan secara langsung? Iya Kak, boleh. Ya, silakan. Jadi izin bertanya untuk Kak Imam. Jadi ada 3 pertanyaan nih Kak, maaf kalau kebanyakan. Wah, banyak sekali. Terus dibutuhkan dana gitu. Sedangkan produk yang kita buat tuh gratis. Apakah kayak butuh sponsor dan kerjasama dengan pihak lain? Terus yang kedua, bentar. Yang pertama tadi saya nggak nangkep poinnya, maksudnya gimana? Oh oke, diulang ya Kak, maaf Kak. Jika misalkan kita ditanya nih Kak sama juri nih,
manfaat produk yang kamu ini buat untuk diri konteksnya kamu sendiri. lomba ya? Iya, boleh nggak Kak konteksnya lomba gitu? Oke, nggak apa-apa. Jika ditanya gitu Kak sama juri, ini manfaat produk yang kamu buat untuk diri kamu sendiri itu apa kayak gitu. Terus sedangkan yang kita buat tuh produknya itu gratis, apakah kayak manfaat tersebut itu kita mendapat dana itu dari sponsor atau kerjasama dari pihak lain. Terus yang kedua, Bentar, satu dulu, ntar saya lupa. oke Kak, oke satu-satu Kak. Ini Raisa sebelumnya kan sudah saya bilang, kamu gak usah ikut lagi pelatihan kalau yang ada saya, masih kamu ikut. Oke. Ini adik tingkat saya di kampus S1 dulu. Saya jawab dulu ya. Jadi kalau misalkan kamu presentasi nih, entah esai, KTI, dan lain sebagainya, ada dewan juri nanya nih, apa manfaat dari tulisan kamu gitu, ataupun produk yang kamu buat gitu. Gitu ya kurang lebih pertanyaan yang nomor 1. Iya Kak. Nah, kamu jawabnya gini, kalau manfaat untuk diri pribadi, itu ada 2 jawaban ya, jawaban yang cawa-cawa ataupun jawaban pemanis ya, sama jawaban yang substansial. Jawaban yang cawa-cawa atau manis-manisnya itu, yang pertama bisa kamu bilang sebagai bentuk kontribusi saya, atau sebagai ini apa, legitimasi ataupun implementasi dari ilmu yang saya miliki, ataupun untuk ini apa, untuk pengakuan atas kemampuan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau jawaban yang manis-manis ya, yang tidak substansial. Nah, kalau substansialnya itu apa? Misal kayak yang saya contohin tadi ya, ada buat masker tadi, manfaat untuk saya sendiri apa? Manfaat untuk saya sendiri adalah dengan saya membuat itu, oh, orang bakal tahu gitu. Si ini dengan bidang ilmu ini dia mampu membuat ini, dan hal itu adalah bukti dari seorang imam bisa membuat itu gitu. Atau jawaban substantif lainnya, dengan saya membuat itu otomatis jadi menaikkan brand nama saya sendiri gitu. Oh, seorang Muhammad Imam Amarullah ilmunya aplikatif gitu, bisa membuat ini, bukan hanya sekedar cawa-cawa busuk di atas kertas gitu. Terus kalau pertanyaan kedua apa? Untuk pertanyaan kedua, kesalahan terbesar kita tuh buat esai itu yang bisa bikin jelek itu apa Kak ya? Kan kadang kan kita udah ngerasa esainya tuh udah bagus, tapi nggak taunya kayak nilainya dari juri itu kecil gitu Kak. Oh iya, paham. Kalau untuk dewan juri ya, mungkin aku kasih tahu kategori. Yaitu ada yang tipe sniper. Ada kan kamu chat di WA tadi, aku kasih tahu. Tipe sniper itu kalau ada kesalahan sedikit aja dia biasanya langsung dinolkan semua gitu. Terus yang kedua, dianya yang besar hati. Besar hati itu antara yang baik sama yang buruk pun dia nilainya nggak beti-beti, beda tipis. Jadi dia bukan decision maker juri kayak gitu. Terus yang lain unqualified. Juri ini dia itu hanya memandang secara, misalkan dia hanya melihat, oh individunya kayak gini. Misal maksudnya memandang alma mater gitu, oh karena alma maternya ini dia ngasihnya besar gitu. Atau karena penyelenggaranya, atau karena esai ini dibuat oleh kampus top, jadi nilainya besar gitu. Nah, karena kan dia itu berpikirnya, oh kalau misalnya kampus jelek, mungkin gagasannya nggak bakal bagus dong gitu. Yang untuk kategori juri yang ketiga ini tidak saya masukkan ya. Nah, untuk lolos pada yang kita perlu sangat perhatikan itu adalah juri yang tipe sniper. Kalau yang juri yang tipe besar hati tadi, itu susah ya dia ngasih nilainya beti-beti. Kalau juri tipe sniper itu nilainya antara langit dan bumi gitu. Kalau jelek dia nol kan semua langsung. Kalau yang bagus memang dikasihnya gede gitu kan. Nah, tips yang pertama kamu adalah harus jujur gitu. Biasanya juri tipe sniper ini relasinya banyak gitu. Misal kamu sudah mengikutkan karya nih, entah kamu menang atau kamu nggak menang, terus kamu ikutkan lagi tanpa perubahan signifikan, itu sangat mudah terlacak gitu. Langsung nol kamu, langsung masuk buku hitam gitu. Harus jujur. Terus yang kedua adalah harus ada, yang kedua itu adalah
kamu jangan monoton teks semua. Misal nih, esai kamu 8 halaman dan paling gambarnya cuma satu atau cuma ada tabel satu atau teks semua. Orang tuh kan males ya kadang kalau misalkan baca teks semua. Secara normal, secara harfiah, manusia itu akan sangat mudah memahami sesuatu itu secara visual gitu. Misal nih kamu milih melihat cewek cantik atau cowok ganteng, aku disuruh ngeliatin tulisan gitu. Ya pasti ngeliatin cewek atau cowok yang ganteng, yang cantik kan visualnya itu loh memikat hati kan. Nah, makanya lebih mudah gitu. Lain hal kalau misalkan kita disuruh membaca tulisan kan kita mana mau mikir dan lain sebagainya gitu. Dengan kamu memperbanyak visual, gambar, grafik, tabel dan lain sebagainya, orang juga akan lebih mudah mengerti tanpa dia harus mikir-mikir, tanpa dia harus baca. Oh, dia udah ngerti duluan, kamu nulis apa gitu. Jadi dengan dia sudah ngerti duluan, waktu dia mau baca lebih lanjut, bakal lebih mudah paham dia gitu. Nah, dan biasanya juga, karena juri tipe sniper ini, orang yang teks full semua langsung dinolkannya semua karena dia malas bacanya, tidak menarik gitu. Dan yang ketiga adalah tingkat implementasinya. Tingkat implementasi dalam artian kan untuk di lomba nih, ini khusus konteksnya lomba ya, esai, KTI dan lain sebagainya. Tingkat implementasi itu ada 3. Yang pertama ide, cuman gagasan cawa-cawa busuk aja. Terus yang kedua konsep dan skema, ini ide tapi menang dikit. Dia kasih visualisasi, kasih gambar, kasih penggambaran dan lain sebagainya gitu. Ada perencanaan jangka panjang. Pokoknya dijelasin panjang lebar lah pokoknya. Nggak cuma teks full aja. Nah, dan yang terakhir adalah implementasi. Betul-betul dilakukan sampai akhir. Kalau buat produk, buat barang, ataupun buat penelitian, betul-betul dilakukan. Nah, cobalah teman-teman untuk lomba nih ya, sampai implementasi. Nggak apa-apa yang dibuat sederhana, tapi implementasi. Itu akan menghindari juri-juri tipe sniper mengenolkan atau memberikan nilai kecil. Karena implementasi ini nggak semua orang loh bisa melakukan gitu. Kayak contoh nih, yang kakak tunjukin buat facial itu. Orang mungkin bakal paling jauh-jauh busuk, jauh-jauh aja gitu, oh buat tameng wajah gitu untuk APD. Atau mungkin paling kenceng pakai Photoshop untuk didesain gitu. Tapi tidak banyak orang yang mampu betul-betul dibuat gitu. Itu belum yang esai tadi kan yang kakak tunjukin itu belum kakak scroll sampai bawah, itu betul-betul dibuat pakai printer 3D gitu. Yang betul-betul sampai implementasi itu juri sniper nggak akan mungkin ngasih 0 ataupun ngecilin, itu nggak mungkin. Nah, dan juga mungkin yang terakhir itu, dan ini tapi tidak berpengaruh secara signifikan yaitu adalah kutipan, referensi dan juga citasi. Jadi misal nih, juri sudah melihat, baca full makalah kamu, terus dia lihat ke belakang, nggak taunya kutipannya dari Wikipedia, dari Blogspot, atau dari jurnal-jurnal gurem, jurnal-jurnal nasional yang mungkin nggak jelas ya. Nah itu dia agak, orang ini kemampuan penulisan ilmiahnya hanya sebatas ini gitu ya. Tapi lain hal kalau misalkan dia mengutipnya memang dari jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, apalagi kalau dari Scopus. Dan kalau misalkan juri snipernya ini memang basicnya dari seorang peneliti, toh misal dia cek satu referensinya di daftar pustaka kamu, dan tuh, oh ini Scopus ternyata. Jadi secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya kamu yang menulis esai ataupun KTI ini qualified gitu, memang mengerti gitu. Untuk yang pertanyaan kedua mungkin itu 4 yang bisa kakak kasih penjabaran. Ada lagi Raisa? Kayaknya udah cukup itu aja, Kak. Oke, sip. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah sudah cukup ya tadi dari pertanyaan saudara Raisa? Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan saja. Pertanyaannya. Kita batasi 1 pertanyaan lagi ya teman-teman. Ya. Setelah saudara ada saudara dari Astri. Silahkan terlebih dahulu saudara Fajar. Ya, terima kasih kepada Kak Fitri ya. Izin bertanya, mengenai tadi yang sedikit menarik, ketika mendownload jurnal-jurnal yang tidak bisa
di ini ya, di download. Itu kan kadang di Emerald atau di apa itu kayak kadang saya mau download misalnya tentang ekonomi, akuntansi. Pas saya download itu ada yang nggak bisa Kak. Ada maksudnya ada life hack atau cara Ada biar cara lain, ada cara lain. ya cara lain biar download. Cara Terus lainnya yang kalau yang itu kedua tadi ini kan apa? kita ya, biar kita ada tips biar kita sering-sering menulis gitu nggak Kak? Gitu sih dari closing dari saya itu aja sih Kak. Kalau dari saya, Ya. yang pertanyaan yang tadi gimana? Yang kalau misalkan nih dari Emerald, jurnal di Emerald memang banyak susah itu di download Ya. pakai Stiho. Kalau untuk downloadnya itu di mana kayak kan di webnya kadang Ada dua caranya. Yang pertama, kamu menggunakan jasa download jurnal berbayar secara gratis. Itu biasanya banyak di Instagram. Kamu bisa cari misalkan jasa download jurnal gitu. Itu biasanya satu item 20.000. Yang jelas ya kamu ngeluarin duit ya 20.000. Tapi tidak semahal kalau kamu harus membayar jurnal Emerald itu yang mungkin 2 juta tembus gitu untuk satu filenya. Terus opsi yang kedua adalah kamu meminjam akun SSO dari mahasiswa yang kuliahnya di kampus notabene, kampus notabene besar kayak UI, ITB, Undip, Unpad, UGM. Di SSO mereka itu kampus-kampus mereka sudah berlangganan jurnal-jurnal top gitu. Kayak Elsevier, Emerald, Springer dan lain sebagainya. Pasti langganan, nggak mungkin nggak. Nah, saya kan lanjut studi nih di Undip. Nah, di SSO saya itu ada open access untuk Emerald gitu. Jadi saya bisa mendownload seluruh jurnal Emerald secara gratis dengan syarat saya downloadnya dari akun SSO itu gitu. Nah, jadi kalau Muhammad Fajar sebelumnya kuliah di mana nih kalau boleh tahu? Di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Kak di Depok. Oh, di SEBI setahu saya langganan juga, tapi Elsevier kalau nggak salah ya. Ya, dia di Emerald kemarin saya coba nggak bisa Kak. Iya, di SEBI setahu saya Emerald dia nggak langganan. Nah, kalau Fajar ada teman-teman yang kuliahnya di kampus top gitu, yang kayak saya bilang tadi, boleh minta tolong dia downloadin gitu. Atau kalau kamu memang mau, saya nanti bantu downloadin gitu. Ya. Tapi kalau saya mungkin balasnya agak lama. Kalau kamu ada teman yang lain gitu. Ya. Oke Kak, makasih Kak. Terus tadi Kak, ya menunjukkan cara tips. Menulis itu Kak, kebiasaan menulis sih. Oh gitu. Kalau aku nih ya, aku ada beberapa. Pertama, perihal target kamu niatin dulu nulis itu untuk apa sih? Kalau saya ya secara pribadi, saya nulis itu awalnya karena uang. Jujur nih ya, karena uang. Kamu ikut lomba kan kamu bakal dapat banyak tuh. Kamu dapat piala, dapat sertifikat, dapat apa dan dapat prestasi dan lain sebagainya. Ini mungkin mohon maaf ya, saya balik dulu ya. Kelihatan nggak? Itu ada piala-pialaku banyak ya. Itu cuman baru di kamar ya, belum di gudang dan tempat lain sebagainya. Nah, aku memang udah aktif ikut kompetisi itu udah sejak SMA ya. Nah, dan sejak SMA pun aku mikirnya bukan karena untuk meningkatkan kapasitas diri, bukan untuk meningkatin branding atau banyakin CV, bukan, karena uang gitu. Oh, kamu menang lomba, kamu dapat uang. Oh, jadi ya bisa foya-foya. Intinya gitu ya, kalau saya dulu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya target itu kan berubah gitu. Dengan semakin berdewasanya umur kan niat pun berubah gitu. Oh, yang awalnya aku memang targetannya uang berubah untuk jadi ini gitu. Jadi intinya yang paling pertama adalah kamu punya niat yang kuat. Kenapa kamu harus melakukan itu? Yang kedua adalah kamu punya lingkungan yang mendukung, support system yang mendukung. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya merupakan tim peneliti dari Unsri dan UTM yang notabene-nya memang melakukan giat dalam kepenulisan ilmiah dan melakukan berbagai riset gitu. So, ya semales-malesnya aku pasti nggak bisa, betul-betul males gitu. Soalnya malu dengan lingkungan gitu, malu dengan teman-teman. Misal, oh teman-teman sebayaku udah publish Q1 nih, aku belum publish Q1 kan malu sendiri gitu. Walaupun
sebenarnya tidak harus malu ya, soalnya sulit kan publish Q1 gitu. Tapi secara tidak langsung kayak terdorong gitu dengan lingkungan. Nah, selain itu adalah kamu perlu cari tutor ataupun guru ataupun mentor gitu. Nah, kalau tutor ataupun guru, saya sangat menyarankan yang umurnya agak lebih tua dari Fajar, tapi nggak jauh-jauh amat gitu. Yang masih muda lah. Tutor ataupun mentor ini berguna untuk ngasih experience dia ke kamu gitu, atau ngebimbing dan lain sebagainya gitu. Nah, selain tutor itu kamu perlu guru. Guru ini saya sangat menyarankan tapi dosen ini bukan cuma dosen biasa ya, dalam artian dia itu dosen yang mempunyai jabatan atau mempunyai pengaruh ataupun mempunyai inilah power lah pokoknya di kampus kamu gitu. Jadi contoh, saya punya guru ini dosen saya, namanya Prof Hasan. Dia jadi ketua ini KUI gitu dulunya, kantor urusan internasional. Jadi ketika mahasiswa yang lain untuk mengurus syarat administrasi begitu sulit, saya dengan label nama beliau sangat mudah gitu. Nah, inilah fungsinya guru gitu, untuk mempermudah setiap apa yang kita lakukan gitu, khususnya untuk perihal administrasi, tanda tangan, pencairan dana dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu guru kan karena dia dosen pasti senior lah ya, yang punya pengaruh besar. Dia pasti, misal kalau kamu minta proofreading atau minta koreksi tulisan, dia bakal lebih detail ya, karena kan pengalamannya banyak gitu. Nah, lain hal kalau yang saya bilang tadi, tutor ataupun mentor itu lebih kayak untuk ngedampingin kamu gitu, untuk ngarah-ngarahin, soalnya kan umurnya kan nggak beda jauh gitu. Untuk komunikasi pun nggak terlalu ini ya, nggak saklek harus misal nggak boleh dari jam 8 malam, lebih dari jam 8 malam dan lain sebagainya. Kalau misalkan guru tadi kan dia dosen tuh, orang tua, kita pasti etikanya ini kaku banget gitu kan gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku ya, semoga membantu. Terima kasih banyak Kak Imam. Siap. Terima kasih Kak Fajar atas pertanyaannya. Selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan dari Astri Arna Melina. Ya, silakan Kak Astri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Kak, tidak menyalakan kameranya. Ya, Oke, nggak apa-apa. Nah Kak, saya kan masih pemula ya dalam kepenulisan begitu, seperti penelitian LKTI atau esai begitu. Nah, sering terkendala dengan ide. Jadi untuk itu bagaimana cara Kakak mendapatkan idenya bagi pemula begitu Kak? Terima kasih. Oh gitu. Kalau untuk pemula nih ya, yang paling mudah itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu adalah cara yang paling mudah dan level terendah untuk mendapatkan ide. Misal nih, ada orang, dia membuat A gitu. Nah, kamu bisa, kalau kamu mau buat KTI, esai, dan lain sebagainya, kamu bisa buat A juga, tapi mungkin diubah dikit. Entah desainnya, entah materialnya, entah bahan, dan lain sebagainya. Terus nanti untuk bagaimana cara pembahasan, bagaimana cara pemaparan pendahuluan, dan lain sebagainya, bisa ngikutin dia gitu. Tapi jangan copy-paste ya. Memang original kata-kata kita, tapi ngikutin dia gitu. Itu ATM. Dan kalau untuk pemula, ya itu boleh lah untuk sarana pembelajaran juga kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu jangan ATM terus. Ya nanti kamu kayak ini bayi terus, kamu merangkak terus. Nah, cara mendapatkan ide yang baik dan benar dan memang sudah seharusnya itu adalah dengan literasi, membaca, menulis, dan diskusi. Nah, pertama membaca, kan kayak yang kalau misalkan kamu mengikuti step-step saya tadi tuh pemaparan, saya kan teknis betul-betul praktek kan, yang kayak dapetin ide itu kita berselancar di Google Scholar, kita downloadin satu-satu terus dibaca, terus baca sampai beberapa kali, nanti nggak mungkin lah kamu nggak dapat pemahaman, nggak dapat insight, pasti kamu dapat walaupun sedikit. Nah, dari situlah muncul ide kamu gitu, itu dari membaca.
harus menulis. Misal nih, kamu belum tahu mau buat apa ataupun mau ngelakuin apa, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Kalau ada sesuatu yang diingat di ingatan kamu, langsung tulis aja. Oh, soalnya gini, kan ada pepatah bijak mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulisnya gitu. Misal kamu ingat sesuatu, jadi tulis aja gitu. Soalnya belum tentu nanti ke depan kamu ingat yang kamu pikirkan gitu. Tulis aja dulu, asal walaupun itu salah nggak apa-apa, tulis dulu. Nah, dan yang terakhir adalah diskusi. Dan diskusi ini menurut saya adalah cara yang paling mudah ya, dan yang paling mudah dan paling cepat untuk kalangan mahir ya. Tapi tidak semua orang mampu melakukannya, karena untuk diskusi ini kita memerlukan orang-orang yang ahli ataupun advance di bidangnya. Misalkan contoh nih, kamu dari farmasi, kamu mau mencari idea ataupun mau melakukan penelitian di bidang farmasi, which means kamu harus diskusi dengan orang-orang yang expert lah di bidang farmasi. Kalau kamu diskusi dengan orang-orang yang tidak paham di bidang farmasi, jatuhnya nanti kamu debat kusir. Ini kampret cebong, diskusi dan yang tidak menghasilkan suatu output gitu. Nah, jadi dari 3 budaya literasi tadi, yang paling mudah itu memang ialah diskusi, tapi untuk menemukan orangnya itu yang susah gitu. Dan kalau misalkan kamu tidak mendapatkan orangnya, cara yang paling mudah itu adalah kamu gabung komunitas ataupun organisasi. Nanti dari organisasi komunitas kan kamu bakal ketemu orang-orang yang ahli ataupun expert di bidang itu. Nah, dan cara yang paling sulit saya katakan, tapi ini adalah cara yang terbaik ya, ialah membaca. Walaupun itu tidak mudah. Mungkin itu sekian ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan Astri. Semoga menjawab. Baik.